Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat desa dimanapun berada. Salam berdesa. Jumpa lagi bersama saya, Ketua Umum Sahabat Desa Nusantara, dalam program Tanya Jawab atau Q&A Desa. Yang tentunya ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, di mana teman-teman telah meninggalkan beberapa pertanyaan yang perlu saya jawab dan saya ulas sedikit ya tentang pertanyaan tersebut. Langsung kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama dari sahabat Wiwin Marizal Hidayat ya. Mohon izin Ketum, izinkan saya sedikit cerita. Di desa saya saat ini sedang viral terkait dugaan penyimpangan dana desa oleh kepala desa yang baru. Hal ini terkait anggaran tahun 2019. Perwakilan masyarakat sudah melaporkan hal tersebut sejak 5 bulan yang lalu dan direspon oleh inspektorat benar adanya penyimpangan. Bahkan temuan inspektorat lebih besar. Singkat cerita, setelah 5 bulan berjalan, belum ada kejelasan terkait laporan tersebut, termasuk kemungkinan sanksi pidana dan sebagainya. Keterangan inspektorat sejumlah uang yang dikorupsi oleh kepala desa tersebut sudah dikembalikan, akan tetapi inspektorat tidak mau menyebutkan nominalnya karena menurutnya hal tersebut rahasia menurut undang-undang. Yang ingin saya tanyakan, apakah apabila penyimpangan dana desa yang dilakukan tersebut sudah dikembalikan uangnya, bisa menjadi keringanan untuk oknum kepala desa tersebut, atau bahkan tidak ada sanksi pidana ke depannya, atau seperti apa? Terima kasih atas jawabannya. Sukses selalu channelnya, terutama Sahabat Desa Nusantara. Ya, ini pertanyaan berkaitan dengan temuan atau laporan masyarakat yang ada di desa berkaitan dengan penyimpangan dana desa. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2016 tentang tata cara tuntutan kerugian negara atau daerah, memang benar ya, kepala desa itu diberikan hak ya untuk memberikan tanggapan. Kurang lebih yang pertama kali dilakukan, informasi yang didapat dari masyarakat secara tertulis dan bertanggung jawab, bisa dari informasi dari APIP, bisa dari BPK atau pelapor yang secara tertulis. Informasi tersebut kemudian dikembangkan oleh, kita sebut dengan TP3R kalau di daerah, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi. Kalau dalam peraturan pemerintah disebut dengan PPKN atau Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara atau Daerah. Mekanismenya adalah ketika telah mendapat laporan dari masyarakat secara tertulis seperti yang diceritakan, PPKN tersebut memeriksa kembali kepala desa. Jika kepala desa yang bersangkutan dinyatakan merugikan negara, maka diberikan kesempatan paling lambat 7 hari untuk memberikan tanggapan. Jika kepala desa menanggapi atau menentang hasil pemeriksaan itu, maka dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau jenjang berikutnya, yaitu proses penyidikan, kemudian sampai dengan persidangan di kejaksaan. Jika kepala desa tersebut mengakui bahwa telah menimbulkan kerugian negara, ada dua. Yang pertama, apakah kerugian negara tersebut disebabkan karena melanggar hukum atau karena lalai ya. Jika karena melanggar hukum, maka PPKN memberikan kesempatan kepada yang merugikan, dalam hal ini kepala desa, bisa diselesaikan dengan cara dibayar tunai atau diangsur. Perbedaannya antara yang melanggar hukum dengan lalai, kalau yang melanggar hukum diberikan kesempatan paling lambat mengembalikan uang kerugian negara 90 hari setelah menandatangani SKTJM atau surat keterangan tanggung jawab mutlak. Jika yang bersangkutan merugikan negara dikarenakan lalai, maka diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kerugian negara 24 bulan atau 2 tahun ya, kalau mau diangsur.
Kalau mau dibayar tunai paling lambat 24 bulan, bisa juga dibayar langsung pada saat itu. Maka kerugian negara dinyatakan selesai dan tidak perlu dilanjutkan. Mungkin itu jawaban sekilas tentang bagaimana proses pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh baik itu APIP, BPK maupun tindak lanjut dari laporan secara tertulis dari masyarakat. Pertanyaan kedua dari sahabat Anwar Sadat. Assalamualaikum, apakah boleh Pemdes mengganti penerima manfaat BLTDD di bulan keempat? Kalau boleh, apakah boleh mengganti seluruhnya atau mengganti sebagian saja? Mohon penjelasannya Ketua. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Bapak Anwar Sadat, tentu jika mengganti harus ada alasan ya. Alasannya apa diganti? Karena tidak mungkin hasil musyawarah desa khusus yang pertama itu tidak berdasarkan pertimbangan oleh yang mengikuti musyawarah pada saat itu. Tentu harus ketika ada penggantian harus ada alasan kenapa harus diganti. Kemudian kalau pertanyaannya apakah boleh mengganti seluruhnya, itu justru kita pertanyakan, loh kok bisa sampai musyawarah desa khusus yang pertama menghasilkan data penerima manfaat kok tiba-tiba diganti semua? Apakah karena mungkin double dengan bantuan dari lainnya seperti Kementerian Sosial dan sebagainya, atau memang karena tidak valid atau tidak akurat datanya? Tentu sebenarnya boleh ya. Jawabannya boleh, tidak mengganti boleh. Apakah seluruhnya juga sebenarnya boleh, tapi alasannya apa? Justru ganjil kalau diganti keseluruhan. Ya, karena itu menjadi satu pertanyaan besar. Misalnya ada sampai 100 nama pada saat musyawarah desa khusus pertama. Kemudian pada saat musyawarah desa khusus kedua ada penambahan yang tadinya tidak masuk dalam daftar penerima, tiba-tiba tambahannya masuk tapi yang 100 diganti semua. Itu justru menjadi anomali atau keanehan yang perlu dibuatkan alasan dasarnya apa. Ini tuh. Jadi tergantung alasannya apa. Kalau bisa ya diperbolehkan untuk mengganti jika memang tidak tepat sasaran. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga dari sahabat Along Lives. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tum, saya hanya ingin mempertegas maksud sepanjang dana desa masih tersedia. Poin 4. Mungkin di Permendes ya nomor 7 tahun 2020. Jika desa membuat alasan bahwa anggaran sudah diposkan pada kegiatan-kegiatan yang lain, apakah desa bisa tidak mengharapkan pertambahan dimaksud? Terima kasih Tom. Ya. Jadi maksud sepanjang dana desa masih tersedia adalah dana desa baik tahap 1, tahap 2 atau tahap 3 masih ada. Tentu karena tahap 3 rata-rata desa itu belum melakukan pencairan, tentu masih tersedia dananya. Apakah dana tersebut yang tadinya dialokasikan untuk kegiatan lain? Ya tentu karena ini bersifat wajib dan darurat harus dianggarkan seperti yang diperintahkan atau diamanahkan oleh Permendes nomor 7 tahun 2020. Ya harus dengan berat hati merelakan kegiatan tersebut untuk ditunda tahun berikutnya, karena memang benar PKTD atau padat karya tunai di desa adalah program prioritas nasional atau kebijakan nasional. Tapi ingat bahwa penanganan wabah COVID-19 ini adalah keadaan luar biasa ya, yaitu KLB. Maka KLB itu lebih di atas daripada prioritas atau kebijakan nasional yang tadinya sudah diprogramkan. Itu jawabannya ya. Jadi bisa ditambahkan anggaran untuk BLT dengan mengorbankan kegiatan yang bisa ditunda untuk tahun berikutnya, karena kegiatan BLT ini sudah tidak bisa ditunda karena sangat mendesak. Pertanyaan berikutnya dari sahabat Roni Brothers. Salam sahabat Desa Nusantara. Terkait perpanjangan BLT, ini hampir sama ya. Pertama yang saya ingin tanyakan terkait mekanisme perubahan APBDes.
Karena sebelumnya setelah dikeluarkannya Permendes PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes PDTT 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, itu sudah melakukan perubahan APBDes. Sekarang setelah adanya Permendes tahun 2020 tentu harus melakukan perubahan APBDes lagi. Itu bagaimana mekanismenya? Secara tahapan maupun secara administrasi di Siskildes. Terima kasih. Salam sahabat Desa Nusantara, Imam Sahroni Darmawan, PLD Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Ya, berkaitan dengan perubahan APBDes, sebagaimana sudah saya pernah singgung di video sebelumnya bahwa perubahan APBDes itu hanya bisa dilakukan satu kali kecuali dalam keadaan luar biasa. Nah, keadaan saat ini masuk dalam kategori keadaan luar biasa. Tentu bisa melakukan perubahan APBDes. Bagaimana mekanismenya? Sama dengan ketika merubah APBDes yang pertama kali. Kita mulai musyawarah desa, kemudian penetapan Perdes, penetapan Perdes tentang perubahan APBDes kedua, penetapan peraturan kepala desa, kemudian diikuti dengan proses-proses administrasi seperti penempatan Siskildes sampai dengan lahirnya APBDes perubahan yang kedua untuk dilaksanakan, yaitu perpanjangan BLT DD untuk tahap 4 sampai tahap 6 ya. Jadi kita tegaskan sekali lagi bahwa tidak mengapa untuk merubah APBDes sebanyak 2 kali dalam setahun sepanjang itu masuk dalam kategori keadaan luar biasa. Itu yang pertanyaan berikutnya dari sahabat Akbar Hijri. Mohon penjelasan Permendes 7 2020 terkait jangka waktu dan pemberian BLTDD di poin 5. Apakah daftar penerima KPN bisa diubah keseluruhan atau bagaimana? Ya, ini sama persis dengan pertanyaan tadi yang sebelumnya bahwa apakah bisa merubah penerima KBM. Tentu harus jelas alasannya apa, kemudian keseluruhan atau tidak. Yang jadi pertanyaan berikutnya justru kenapa dirubah secara keseluruhan. Jika alasannya kuat ya tidak masalah menurut saya. Ya, itu pertanyaan yang sama ya, hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya dari sahabat Max Her TV. Pak Ketum izin bertanya, mohon diberi petunjuk. Ada sedikit persoalan di beberapa desa daerah kami. Saat BID 2019, itu Bursa Inovasi Desa ya. Banyak teman-teman kepala desa yang mengambil komitmen Sorga Desa atau sarana olahraga desa. Selain menjadi menu bursa, Sorga Desa juga merupakan program prioritas Kemendes era Pak Eko. Nah, yang menjadi kendala saat ini adalah di dalam Kemendagri kegiatan olahraga hanya di bidang 3, pembinaan masyarakat desa. Sedangkan DD tidak dapat membiayai bidang 3. Pembangunan Sorga Desa prioritas DD atau dana desa sehingga sumbernya dana desa. Mungkin saat itu ada miskomunikasi antara Kemendes dan Kemendagri sehingga olahraga belum pindah bidang atau ada penambahan nomenklatur baik di Permendagri maupun di Siskildes. Kira-kira Pak Ketum bagaimana solusinya agar kegiatan tidak mandek? Sebab sampai saat ini kegiatan Sorga Desa belum jalan. Yang pertama, jika anggarannya masih mencukupi untuk melaksanakan kegiatan Sorga Desa, silakan dilaksanakan. Kemudian bagaimana dengan perbedaan bidang antara Permendes dan Permendagri? Tentu Permendes mengatur di bidang pemberdayaan masyarakat atau bidang 4, sedangkan di Permendagri mengaturnya di dalam bidang 3 atau pembinaan kemasyarakatan desa. Solusinya bagaimana jika ingin mempertanggungjawabkan? Ada 2 opsi. Yang pertama, boleh admin Siskildes di kabupaten menambah parameter baru di bidang 4 dengan mempertahankan bidang 3 untuk sarana olahraga. Jadi ada dua kegiatan yang sama di 2 bidang yang berbeda. Itu opsi pertama. Jika tidak mau menambahkan parameter di bidang keempat, maka opsi yang kedua adalah tetap melaksanakan kegiatan tersebut di Siskildes, tetap di bidang 3 atau bidang pembinaan kemasyarakatan desa, namun pada saat laporan pertanggungjawaban di dalam SIPD, Sistem Pembangunan Desa, yang dilaporkan ke Kementerian Desa, dilaporkan dalam bidang 4 atau pemberdayaan masyarakat desa. Jadi tidak masalah
eh, di Psikodesnya bidang 3, kemudian nanti pertanggungjawaban untuk CPD di bidang 4. Ya. Pertanyaan berikutnya dari sahabat Selamat Riyadi. Assalamualaikum Pak Ketum SDN, jika ada salah satu perangkat desa perempuan sedang hamil dan mengajukan cuti, apakah selama cuti tersebut perangkat desa tersebut tetap menerima siltap dan tunjangan ataukah tidak boleh menerimanya? Ya, jawabannya adalah bisa menerima siltap dan tunjangan karena yang bersangkutan cuti. Berikut juga dengan perangkat desa lainnya, misalnya kepala desa, kemudian sekretaris desa dan yang lainnya bisa mengajukan cuti dan tetap menerima hak-haknya. Kenapa demikian? Karena dalam Permendagri 83 tahun 2015, perangkat desa diberhentikan karena pertama meninggal dunia, kedua permintaan sendiri, dan yang ketiga diberhentikan. Khusus untuk diberhentikan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diberhentikan. Yang pertama yaitu usia mencapai 60 tahun, kedua ditetapkan sebagai terpidana, ketiga berhalangan tetap, keempat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan yang kelima melanggar larangan perangkat desa. Jadi berhalangan tetap. Jika berhalangan tetap lebih dari 3 bulan, maka perlu dikonsultasikan kepada camat apakah yang bersangkutan masih layak atau sudah tidak sebagai perangkat desa. Misalnya jika cuti hamil tidak sampai 3 bulan, tentu tidak masalah untuk dibayarkan siltap dan tunjangan. Demikian juga dengan sakit dan bepergian. Tetapi jika berhalangan tetap melebihi dari itu, misalnya sakit kronis sehingga yang bersangkutan selama berbulan-bulan sampai 1 tahun misalnya tidak pernah masuk di kantor, tentu dipertimbangkan untuk dikonsultasikan kepada camat apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberhentikan. Ya, demikian. Yang berikutnya dari sahabat Safri Naila, apakah daftar penerima KPM bisa diganti semua atau bagaimana? Ya, ini pertanyaan sama dengan yang tadi, saya kira tidak perlu kita ulangi. Pertanyaan berikutnya dari sahabat Junaidi. Assalamualaikum Pak Ketum, saya dari Kabupaten Banggai, mau nanya tentang produk unggulan desa. Di desa saya telah mengembangkan produk unggulan desa berupa produk pupuk organik dan sudah berjalan selama 4 tahun yang dikelola oleh BUMDes. Tapi untuk memasarkan keluar desa, kami belum berani karena belum memiliki izin edar. Yang saya tanyakan, di mana kita dapatkan izin pemasaran itu dan apakah bisa izin itu dibebankan melalui APBDes? Mohon pencerahannya. Ya, tentu untuk pupuk ya, saya mencoba menjawab. Izin edar atau perizinan untuk distribusi pupuk itu harus dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan. Jadi silakan Bapak koordinasi ke dinas terkait tersebut, kemudian minta petunjuk bagaimana caranya agar pupuk Bapak yang sudah produksi di desa selama 4 tahun itu agar bisa dilakukan peninjauan oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian, apakah pupuk yang Bapak produksi tersebut atau BUMDes itu layak untuk diedarkan. Kemudian izin dagang juga diperlukan. Jika ada biaya melalui APBDes, itu bisa dibebankan ke dana yang sudah dialokasikan untuk penyertaan modal BUMDes. Bisa ya, silakan dikoordinasikan dengan dinas terkait. Ya, pertanyaan berikutnya dari sahabat Re Albar. Assalamualaikum, maaf Bang, mau nanya, apakah penerima BLT dana desa tahap atau bulan kedua ini bisa berubah dibanding bulan pertama? Artinya bolehkah nambah atau ganti penerima? Nambah dan ganti penerima sepanjang melalui mekanisme yang benar dibolehkan. Ya, misalnya terjadi pengurangan atau penambahan dikarenakan bisa saja yang bersangkutan pindah desa, meninggal dunia, atau hal yang lainnya, ya. Jadi bisa ditambah maupun bisa dikurangi. Ya, jawabannya bisa ya ditambah maupun diganti oleh orang lain sepanjang melalui mekanisme yang benar.
melalui musyawarah desa khusus, kemudian ditetapkan di situ bersama perwakilan masyarakat, pemerintah desa, BPD, dan semua mengetahui bahwa memang yang bersangkutan layak untuk mendapatkan bantuan meskipun di bulan pertama belum mendapatkan bantuan tersebut. Ya, itu ya. Yang berikutnya dari sahabat Ratno Lamato. Assalamualaikum Pak Ketum, apakah kwitansi penerimaan BLT harus dicetak masing-masing penerima? Mohon penjelasannya. Ya, jika kwitansi tersebut dicetak melalui Siskeodes, aplikasi Siskeodes, maka pada saat mengajukan pencairan menggunakan SPP Panjar, maka tidak perlu menulis satu persatu nama yang bersangkutan, bisa pakai rekap ya. Tapi jika menggunakan SPP yang definitif, tentu harus nama terang siapa yang menerima dan berapa besarannya. Mungkin itu ya. Pertanyaan berikutnya dari sahabat Mr. Sam, izin berbagi, menurut regulasi yang saya pahami memang benar jikalau Kades melakukan korupsi dana desa, sanksi awal adalah pengembalian. Dan inilah kelemahan regulasi tadi mengenai jumlah anggaran. Apakah tidak ada penyelenggaraan laporan realisasi baik melalui Musdes ataupun BPD? Ya, setelah melakukan pengembalian, tentunya dana tersebut kembali ke kas desa sebagai TGR atau tuntutan ganti rugi, kembali ke kas desa. Ketika penetapan APBDes tahun berikutnya, maka otomatis kita tahu TGR itu asalnya dari temuan atau penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh oknum di desa, baik itu kepala desa maupun perangkat desa. Tentu kita akan mengetahui jumlah anggaran berapa karena uang yang dikembalikan akan masuk kembali ke kas desa. Mungkin itu Pak ya. Terus yang berikutnya pertanyaan dari sahabat Burhanuddin Lopa. Pertanyaan pertama, apakah bisa diganti penerima BLT pada periode kedua? Sampai bulan berapa BLT DD itu akan dilaksanakan? Bagaimana cara menyikapi komentar masyarakat tentang bantuan yang masuk di desa, padahal statement mereka mengatakan semua terkena dampaknya COVID-19. Yang keempat, jika terjadi tumpang tindihnya penerima bantuan itu, apakah boleh dialihkan ke yang lain sementara data sudah dikirim ke kabupaten? Yang pertama, apakah bisa diganti? Seperti yang saya jawab sebelumnya, itu bisa. Yang kedua, sampai bulan berapa BLT-DD itu akan dilaksanakan? Sesuai dengan Permendes nomor 7 tahun 2020, BLT-DD dilaksanakan yaitu dari bulan April, Mei, Juni 600.000 dan Juli, Agustus, September 300.000. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menyikapi komentar masyarakat? Ya, tentu saja harus menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat bahwa dana desa itu memang benar diperuntukkan untuk masyarakat. Namun khusus untuk BLT dana desa itu ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah orang tersebut merupakan keluarga miskin atau tidak mampu. Tidak semua masyarakat yang terdampak harus dibantu karena tidak akan cukup anggaran yang disediakan. Jadi khusus misalnya di desa ada 1000 kakak atau bahkan 2000 kakak. Tentu dari sekian banyak kakak itu hampir semua saya yakin terdampak COVID-19 secara kesehatan maupun secara ekonomi. Tapi BLT-DD bukan untuk yang terdampak COVID saja, tetapi yang tidak mampu atau yang miskin dan terdampak COVID-19. Gitu. Yang berikutnya terakhir pertanyaan dari sahabat Burhanuddin Lopa, jika terjadi tumpang tindihnya penerima bantuan itu, apakah boleh dialihkan ke yang lain sementara data sudah dikirim ke kabupaten? Kalau dialihkan hanya dengan alasan untuk merealisasi agar 100% tentu tidak boleh, karena dasar dari penyaluran BLT adalah kepada orang yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa khusus. Jika terjadi tumpang tindih, bagaimana? Maka silakan dikembalikan ke kas desa bagi yang menerima lebih dari satu, yaitu BST atau BLT. Silakan dipilih BST atau BLT. Itu ya. Dan itu merupakan
pertanyaan yang terakhir. Mungkin ada pertanyaan lain yang belum sempat saya baca, mungkin bisa saya baca di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel Sahabat Desa Nusantara. Dan cukup sekian dari saya. Salam berdesa.